Penculikan anak dalam beberapa waktu terakhir menghantui para orang tua. Kita patut waspada karena tak hanya menculik, para pelaku juga tidak segan membunuh hingga mencabuli korbannya. Mencegah kasus ini merebak, pengawasan sejumlah modus dan orang mencurigakan termasuk orang asing maupun orang dekat sekalipun harus diperketat. Ada penemuan mayat nih. Ada penemuan mayat nih. Jasad bocah perempuan di Pantai Cihara, Lebak, Banten jadi bukti betapa kejinya perilaku penculik anak. Wajahnya ditutup lakban, sedangkan di tubuh ada luka lebam. Setelah olah TKP, pemeriksaan saksi dan penelusuran mendalam, 5 tersangka penculikan anak 4 tahun berujung maut ditangkap polisi di Cilegon dan Pandeglang, Banten. Motif tersangka beragam, mulai persoalan sakit hati ditagih utang 75 juta rupiah oleh ibu korban, kecemburuan, hingga dendam. 3 orang pelaku ini sudah merencanakan 1 bulan sebelumnya berkaitan dengan pembunuhan itu. Jadi yang disasar awalnya memang saudari A, ibu korban, berubah untuk target, akhirnya direncanakan APH tadi. Tak hanya soal sakit hati, penculikan juga kerap dipicu masalah ekonomi. Di Cipadung, Kulon, Bandung, Jawa Barat, seorang wanita terekam CCTV menculik anak balita berusia 2,5 tahun. Berbekal rekaman CCTV, seorang perempuan bernama Suci Hartiningsih akhirnya ditangkap dan jadi tersangka. Perempuan berusia 23 tahun berdalih akan menjual korban dengan sistem adopsi seharga 13 juta rupiah. Kamu kemana, Neng? Penculikan menyasar anak berujung pelecehan seksual juga merebak dan harus diwaspadai. Di Tangerang Selatan, Banten misalnya, pria berjaket ojek daring mengiming-imingi anak laki-laki dengan uang Rp20.000 di Jalan Pesantren Sepang Utara. Tersangka pria 49 tahun yang ditangkap mengakui menculik dan mengancam hingga melakukan tindak asusila pada korban. Masih di Tangerang Selatan, siswi kelas 3 SD diculik saat pulang sekolah. Korbannya ditipu dengan alasan menjenguk ibunya di rumah sakit, justru diajak keliling hingga dicabuli. Tersangka yang merupakan residivis pencabulan akhirnya ditangkap. Terungkap sedikitnya 3 korban siswi SD yang diculik dan dilecehkan dengan modus serupa. Dan sedari awal, tersangka DG ini sudah ada niat jahat untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Kemudian tersangka berupaya mencari anak korban sekolah dasar yang baru pulang sekolah sore hari untuk dijadikan target oleh tersangka menyalurkan hasrat biologisnya. Selain posisi anak yang lemah, longgarnya pengawasan orang tua dan orang dewasa menjadi salah satu penyebab anak mudah jadi korban penculikan. Di tempat yang memang sangat ramai sekali atau di tempat publik itu, dan mereka tidak tidak diiringi oleh orang tua atau bahkan orang-orang yang memang lebih dewasa daripadanya. Yang kedua, biasanya dimanfaatkan di jam-jam yang memang itu sangat lengah terhadap si anak. Apakah kemudian pulang sekolah, atau memang saat mereka sedang bermain bersama teman-temannya, atau bahkan saat mereka sedang sendirian untuk dapat menjalankan aktivitas apakah HP. Demi meminimalisir peluang penculikan, setiap anak wajib mendapat informasi modus penculikan hingga ciri orang-orang yang mencurigakan. Adalah ciri-ciri pelaku adalah saat mereka memanipulasi atau kemudian mengiming-imingi sesuatu terhadap si anak. Apakah kemudian dalam konteks uang, atau kemudian dalam konteks barang, atau kemudian dijanjikan sesuatu yang memang itu secara akal mungkin masuk, tapi kemudian secara pemenuhan itu seharusnya segera dapat ditolak. Sementara itu, merebaknya anak-anak memaki media sosial harus dipantau. Pasalnya, para penculik juga kerap memanfaatkan lajur ini untuk beraksi. Anak ternyata didekati melalui media sosial tertentu, lalu kemudian diyakinkan, di-grooming, gitu ya. Bahkan tadi motif pelaku misalnya untuk tujuan eksploitasi seksual, gitu, juga eksploitasi ekonomi dengan. Pengawasan dan penindakan menjadi kunci pencegahan kejahatan penculikan. Selain peran pemerintah dengan hukum dan pemberian efek jera maksimal, optimalkan peran orang tua, pihak sekolah hingga lingkungan. Selalu awasi penjemputan saat pulang sekolah, pantau anak sampai rumah sesuai jamnya, dan kenali siapa saja yang berinteraksi dengan si buah hati. Tim Liputan melaporkan.